Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada beliau dan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Lah, ini Imam Ghazali lah, salah satu ulama yang begitu luas keberkahannya. Alhamdulillah, kita pun berharap melalui keberkahan beliau bisa mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah ini dan mendapatkan apa yang dijanjikan daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan ketika kita hadir di majelis semata-mata ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam memperbaiki diri, dalam bersyariat, dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan daripada adab-adab tentang berwudu lah, maka jangan lupa sunnah-sunnah berwudu. Di antaranya bersiwak, lah, duduk, dan juga mencuci tangan. Kemarin sudah dijelaskan, memasukkan air ke dalam mulut, memasukkan air ke dalam hidung, dan ketika mengeluarkannya pula ada doanya yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Kemudian lalu masuk kepada yang wajib di dalam wudu. Kemudian ambil pula satu cibukan, kata Imam Ghazali, satu tangan air, entah itu di dalam keran ataupun kita ambil di dalam wadah, satu seperti ini, untuk membasuh muka kita lah. Maka basuhlah muka mulai dari tempat yang mula mendatar daripada dahi, awal datarnya dahi, sampai ke ujung bahagian hadapan daripada dagu. Nah, ini dagu. Nah, ini dari segi bujurnya atau panjangnya. Nah, di dalam kaidah fikih haddul wajah lah, batasan muka itu dari awal tumbuh rambut sampai dagu. Ini yang namanya wajah, ini yang namanya muka secara panjang. Jadi pian kalau berwudu ataupun di dalam sholat lah, ibu-ibunya pian ketika sholat wajib menutup seluruh aurat kecuali muka dan telapak tangan. Aurat perempuan itu seluruh badan kecuali lah muka dan telapak tangan. Jadi muka yang boleh dibuka dan telapak tangan yang boleh dibuka. Jadi dua hal. Ketika perempuan sholat itu muka yang boleh dibuka dan telapak tangan yang boleh dibuka. Cuman kalaunya telapak tangan saja yang boleh dibuka, punggung tangan ini sulit lah. Makanya dimaafkan punggung tangan. Terbuka punggung tangan bagaimana? Tidak masalah. Tapi kalau bisa tutup juga lah bagian sininya. Tetapi yang jadi masalah pula yang di sebelah sini biar terbuka. Nih, sebelah sini terbuka, ini tidak sah sholatnya. Kenapa? Ini aurat. Lah, makanya perempuan itu pakai, kalau misalkan mukenanya yang tufis, penggalan lah, potongan atas dan potongan bawah. Ketika takbir mengangkat tangan, hati-hati bagian sininya terbuka. Apalagi kalau sholatnya cuman tapih di dada lah misalkan, sah apa enggak? Sah saja sholatnya selama tidak terbuka aurat. Sah saja sholatnya selama tidak terbuka aurat. Jangankan yang cuman pakai tapih di dada, maaf, enggak pakai apapun di dalamnya, mau kena, selama tidak terlihat aurat, sah sholatnya. Nah, jadi ketika pian mengangkat tangan, hati-hati bagian sininya. Apalagi yang mau kena penggalan. Ketika terlihat di sini, ini aurat, batal sholatnya lah. Nah, jadi di dalam wudu, kembali kepada wudu tadi, yang namanya muka, yaitu awal datarnya dahi, lah awal tumbuh rambut tadi sampai dagu.
ini secara panjang, sedangkan secara lebar dari telinga ke telinga. Nah, ini telinga ke telinga secara lebar. Nah, ini yang wajib dibasuh ketika wudu, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka masuk di dalam syarat wudu lah, ada syarat-syarat sebelum berwudu. Salah satunya muslim. Begitu pula tamyiz. Apa tamyiz? Belum balik tapi akalnya sudah jalan. Belum balik tapi akalnya sudah jalan. Anak-anak kalau sudah tamyiz, sah sholatnya, sah wudunya, sah puasanya, sah hajinya, sah umrahnya. Kenapa? Tamyiz. Lah, ini enggak terlalu baeho, enggak. Jelas saja biar dengarnya. Kalau bisa kurangi dikit lah, agak kurangi, takutnya enggak jelas suaranya. Suaranya dipelanin di. Lah. Nah, jadi kalau sudah tamyiz, sah wudunya. Lah, sah wudunya. Begitu pula ketika wudu tadi disyaratkan tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke anggota wudu lah, seperti kemarin dijelaskan. Ada mungkin apa make up lain sebagainya, maka di dalam wajah tadi tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke wajah. Nah, jadi biar ambil satu cabukan air tadi, satu cibukan, ambil, lalu turunkan dari segi panjang awal tumbuh rambut sampai dagu, dari lebar telinga ke telinga. Nah, ini semua wajib basah karena air wudu, seperti yang kita contohkan pada pertemuan yang lalu. Ini dari segi bujurnya dan dari segi lebarnya ialah jarak antara kedua telinga. Dan sampaikanlah air itu ke tempat tahdhib. Apa itu tahdhib? Yaitu tempat yang berada kaum wanita membuang rambut yang ada di situ. Ini tahdhib. Perempuan biasanya itu dibuanglah, dilarap. Bagaimana hukum tahdhib? Membuang tahdhib tadi haram hukumnya lah. Nah, ini kalau dibuang, dikerik bagian atas sini apa sini, apalagi sini lah, habis biar kerik, nah ini haram hukumnya. Nah, jadi kenapa haram? Mengubah bentuk itu hukumnya haram. Perempuan-perempuan kan sekarang senang lah, yang tadinya dagu kada runcing, diruncingkan. Lah, kenapa? Muha bulat. Ini kalau banyak makan akhirnya nang kayak bakpao aja, bulat semuaan. Akhirnya apa? Yang banyak duitnya diruncingkan. Walaupun tidak secara operasi, sekarang kan adalah istilahnya tanam benang apa lain sebagainya. Itu benda asing. Ketika pian tidak butuh kepada hal yang demikian, butuh apa enggak? Tidak butuh. Artinya kan tidak darurat. Pian pasang, haram hukum. Berbeda kasusnya kalau ada orang punya masalah dengan giginya. Masalah dengan giginya satu dengan yang lain bertubrukan, akhirnya menimbulkan sakit, maka dipasanglah ortopedi itulah behal. Boleh apa enggak? Boleh, selama itu tadi ada darurat di sana. Artinya urusan merubah-rubah di bagian tubuh kita, selama ada darurat, ada keperluan yang mana itu adalah bisa menjadi keuzuran, maka boleh. Tetapi yang memanjangkan dagu lah babinian tadi, panjang dagu akhirnya nang asalnya bulat pipi jadi luncup misalkan, nah ini kada boleh, haram hukumnya. Selain haram, ongkosnya mahal lah. Selain haram, ongkosnya mahal. Jadi perlu pian sampaikan, bapak-bapaknya baru nyampaikan haram gitu. Kenapa katanya? Mahal ongkosnya katanya. Itu lain pulang lah. Ya, jadi tahdhib lah. Ke tempat tahdhib tadi harus dikenakan juga air wudu, yaitu tempat yang ada di antara bagian atas telinga sampai ke tepi pelipis. Nah, ini tahdhib. Nah, perempuan kalau zaman dulu itu dibuang, dikerik. Ke tepi pelipis, yakni tempat yang ada di tepi dahi. Dan sampaikanlah ketika membasuh muka itu ke tempat tumbuh 4 macam bulu. Bulu kening, nah ini semua harus disampaikan air. Bulu kumis,
bulu mata, itu bulu adar itulah sini, yaitu bulu yang tumbuh dari tempat permulaan janggut sampai membetuli kedua telinga. Dan wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tipis, dan tidak wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tebal. Nah, jadi kira-kira seperti ini contohnya lah, seperti kemarin ben ambil, turunkan dari atas lalu ratakan, digosok semua rata, semua bulu membulu kena. Dan sunnah hukumnya melebihkan basuhan. Jadi sunnah bian sampaikan daerah leher, sampaikan ke telinga lah, karena telinga ini ikhtilaf lah. Telinga itu ikhtilaf, telinga itu bagian wajah apa bagian kepala. Makanya ketika wudhu sunnah juga dimasukkan. Dan ambil seperti ini, turunkan dari atas lalu ratakan. Nah, dialirkan dari atas lah seperti yang kemarin. Kira-kira masih ada lah rekamannya itulah. Nah, biar bisa ulang-ulang ya. Nah, seperti itu. Lalu untuk khusus di sini, maka Imam Ghazali mengajarkan kepada kita doa. Lah, yang mana barang siapa yang wudunya tadi berzikir kepada Allah, maka wudu tersebut akan mensucikan seluruh jasadnya. Dan barang siapa yang berwudu lupa berzikir kepada Allah, maka yang suci cuman anggota yang terkena air wudu saja. Lalu Imam Ghazali mengajarkan doa, walaupun doa ini bukan sunnah, tetapi ini adalah ajaran yang diajarkan oleh para salafun saleh. Lah, jadi ketika berwudu, ketika membasuh muka, ketika air sudah sampai menyentuh, maka di situ kita meletakkan niat. Ini menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sahajaku berwudu fardulillahi ta'ala. Ratakan seluruhnya, dan ketika mengusap muka tadi, bacalah doa Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh auliyaika wala tusawwid wajhi bidzalamatika yauma taswaddu wujuh a'daika. Ya Allah, artinya putihkanlah mukaku. Ah, ini ibu-ibu senang ini biasanya. Ya Allah, putihkanlah mukaku. Putih mana muhabian jelah. Cuman air wudhu saja jelah, dan skincare misalkan. Nah, ini bapak-bapaknya belikanlah. Tidak apa-apa membelikan istri sesuatu yang seperti itu tuh hadiah. Kan laki-laki itu wajib memberi nafkah. Nafkah itu yaitu sebelum terbit fajar 1 mud. Misalkan pian punya istri 1, ya 1 mud kewajiban. Pakaian, sandang, pangan lah. Pakaian musim dingin, musim panas misalkan ada lengkap lah. Lalu 1 mud ada setiap hari 1 mud. Nah, itu yang wajib. Yang wajib. Setelah itu pian menukarakan yang lain daripadanya, itu namanya dihitung sedekah. Jadi jangan takutan memberi kepada istri lah. Memberi kepada istri itu dihitung sedekah. Apalagi subuh-subuh sudah menjulungi duit lawan bini lah. Nah, ini dihitung sedekah. Insya Allah rezekinya dimudahkan selama sehari tersebut. Apalagi lah misalkan nukarkan skincare tadilah. Skincare itu kan, wah ini apa? MS Glow. Nah, ini bisa ada MS Glow. 300.000 dapat lah. Iyalah, Bu. Nah, ini ibu-ibunya yang paham. 300, cuman kayaknya skincare-nya tidak mungkin 300.000 lah, mungkin lebih. Nah, jadi sisihkan, maka hal yang demikian dihitung sedekah. Cuman kadang yang repotnya di tempat kita ini lah, di tempat kita ini kalau ada urusan-urusan antara suami istri, itu yang nyimpan uang biasanya si istri lah. Nah, ini apakah dihitung sedekah atau enggak? Kan cuman menyimpankan lah. Nah, kalau menyimpankan pula berarti bian tidak boleh menggunakan tanpa izin suami bian. Tapi biasanya kebalikannya, yang harus izin itu suami, bukan istri. Nah, ini jangan dibalik lah, jangan dibalik. Jadi kalau yang nyimpankan berarti itu harus amanah dengan yang dia simpan. Ditanya sama suaminya, mana duit kemarin? Habis katanya. Ini harus tidak amanah berarti lah. Ini yang terjadi di tempat kita lah.
Jadi kalau ada suami mengasih uang sama istrinya, lain sebagainya, barang lain sebagainya, selain daripada nafkah yang wajib, itu dihitung sedekah. Lah, dihitung sedekah. Jadi kepada para suami jangan takutan memberi banyak. Kenapa? Dihitung sedekah. Dan ingat, setiap sedekah itu balasannya 10 kali lipat. Nah, setiap sedekah balasan 10 kali lipat selama ikhlas. Lah, kalau nyepian hendak bersedekah 100.000 minta 1.000.000, habis itu lebih baik pian berdagang. Nah, kenapa? Berdagang lebih pasti. Sedekah kalau tidak ikhlas kemungkinan tidak kembali. Lah. Nah, jadi ketika membasuh muka tadi baca doa Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuh auliyaika wala tusawwit wajhi bidhalamatika yauma taswaddu wujuh a'daika. Ya Allah, putihkanlah mukaku dengan nurmu pada hari yang menjadi putih muka para auliamu, para kekasihmu di hari kiamat nantilah. Dan jangan engkau hitamkan mukaku dengan kegelapanmu pada hari menjadi gelap hitam muka musuh-musuhmu. Nah, jadi ketika berwudu tadi, membasuh muka tadi, baca doa ini. Kalau tidak hafal, pian yang penting ingat, tidak usah hafal lah. Kalau hafal kan susah, Allahumma bayyid. Yang penting ingat. Gimana caranya? Pian tulis. Nah, doa ini pian tulis, pian tempel di tempat wudu lah. Cuman laminating dulu, takutnya basah lah. Nah, tempel tempat wudu, jadi mau wudu baca Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuh. Kira-kira kalau wudu 5 kali sehari, dalam 10 hari 50 kali baca doa ini. Kalau 10 hari 50 kali, kemungkinan besar sebulan hafal pian sendirinya. Bukan hafal katanya, kenapa? Ingat. Karena keseringan membaca lah. Karena keseringan membaca. Pian kan biasanya kalau disuruh diminta membaca doa mau berhubungan lah. Ini kan malam Jumat tadi malam lah. Doa mau berhubungan tuh lupa. Tapi kalau sudah mau dipakai doa tadi ingat sendirinya. Nah, ini ingat namanya. Beda dengan hafal lah. Nah, ini jadi doa ini cukup diingat. Bagaimana caranya? Ditulis. Nah, ditulis. Insya Allah nanti kalau tidak sibuk ulun tulisakan. Kalau tidak sibuk lah. Soalnya panjang inilah. Dan jangan engkau tinggalkan menyela-nyelati janggutmu yang tebal. Ini ada 2 perbedaan antara orang yang memiliki janggut yang tipis dan janggut yang tebal. Kalau janggut yang tipis maka wajib dibasuh. Sedangkan janggut yang tebal cukup disela-sela seperti ini saja. Sela-sela. Bagaimana perbedaan antara janggut yang tebal dan yang tipis? Yang tebal ketika kita duduk berhadapan, duduk dalam satu majelis ngobrol, tidak terlihat warna kulitnya lagi. Tebal betul, hitam betul lah. Nah, hitam betul. Kenapa? Karena saking tebalnya. Nah, kalau seperti ini cukup disela-sela saja. Tetapi kalau yang kita duduk berhadapan masih kelihatan lah warna-warna kulit sedikit-sedikit, itu dihitung tipis lah. Masih kelihatan. Entah itu warna hitam ataupun masih jelas atau yang dikasih warna. Biasanya adalah jenggot-jenggot dikasih warna merah lah. Itu hukumnya sunnah, biar mau tahu lah. Sayyidil Habib Umar itu merah. Cuman jangan pian semer lah. Jenggot sudah hitam apa putih banyak disemer. Bagaimana hukum semer? Hukum semer itu hukumnya haram selama itu warna hitam. Pian yang rambut ubanan, pilih aja warna yang lain. Jangan hitam. Boleh kuning, hijau lah, orange, merah pinto misalkan, tidak masalah. Cuman kan pantas apa ndak aja lah, sudah tua warna habang hijau rambut lah misalnya. Tidak pantas lah. Tetapi kalau pian semer warna hitam haram. Lah, haram hukumnya. Karena semer itu kalau warna hitam haram. Kenapa? Itu kan seperti terlihat lebih mudah lah menipu orang. Tetapi kalau warna kuning, merah, tidak masalah lah. Atau dikasih warna merah biar hubannya tidak terlalu terlihat, ini tidak masalah, tidak apa-apa. Ibu-ibunya sama juga, walaupun pian misalkan di rumah kerudungan terus, tapi kadang-kadang kan juga dikasih warna rambutnya. Biar suami pian tidak bosan, misalkan kasih warna perak lah, kasih warna ungu lain sebagainya, tidak masalah selama tidak warna hitam. Kalau warna hitam hukumnya haram.
mau itu jenis mereknya lain sebagainya hitam, tertutuplah ubannya, maka haram hukumnya. Jadi kalau selain warna hitam tidak masalah. Nah, jadi baca doa Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh auliyaika wa la tusawwid wajhi bidhalamatika yauma taswaddu wujuh adaika. Kemudian basuhlah tanganmu yang kanan dan ikuti pula dengan membasuh tangan kiri lah, seperti kemarin contohnya lah. Nah, ambil seperti ini, basuh, ratakan lah, berbarengan, baru di sela-sela. Nah, di sela-sela. Jadi ulang 3 kali, ulang 3 kali. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ketika membasuh tangan yang kanan sampai ke siku, nah, ketika membasuh tanganmu yang kanan, bacalah doa Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kepadaku catatan amalku pada hari kiamat nanti di tangan kananku. Jadi ketika kita di hari kiamat, kita berdoa, ketika Allah berikan catatan amal, kita menerimanya dengan tangan kanan. Nah, ini tanda bahwasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang selamat. Mereka menerima catatan dengan tangan kanan. Dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Berapa kali? Sekali saja lah. Jadi doa-doa ini cukup sekali saja, tidak masalah. Misalkan ada yang mau 3 kali, ya tidak apa-apa juga. Kan membasuh mukanya katanya 3 kali, lalu doanya 3 kali, ya bagus. Sekali bagus juga lah. Asal jangan lebih, basuh muka 4 lah misalkan. Bagaimana hukumnya 4? Makruh lah. Hukumnya makruh. Lalu berikutnya yang kiri, sama yang kiri juga. Lah, yang kiri di sini, kanan. Ah, begini kan. Jadi ketika air meluncur ke sini, ini turun. Nah, langsung begini kan. Begini, ulang 3 kali dan yang terakhir sunnah seperti ini. Lah, menyela-nyelanya ditutup seperti ini. Sela-selanya. Itu yang kiri, lah. Sampai ke siku, dan tetap sunnah melebihkan basuhan sampai pertengahan sunnah. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i zahri. Ketika yang kiri maka bacalah ya Allah, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i zahri. Ketika membasuh tangan kiri. Artinya ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bahwa engkau berikan akan catatan amalku dengan di tangan kiriku, atau engkau berikan kepadaku dari sebelah belakang. Nah, jadi ada orang-orang yang nanti di akhirat mereka menerima catatan amal dengan tangan sebelah kiri. Dan ada pula di antara mereka yang menerima catatan dari belakang. Nah, ini kan kira-kira kalau pakai tangan kiri aja sudah tidak sopan. Apalagi dari belakang. Nah, ini tanda-tanda orang-orang yang celaka. Jadi mereka yang catatannya lebih banyak amal buruknya, mereka akan menerima catatan amal tersebut dari tangan kiri. Dan bahkan mereka yang jauh lebih buruk, mereka menerima catatan dari amal catatan amalnya dari belakang. Ini tanda-tanda orang yang tidak selamat. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang terlindungi daripada menerima catatan amal daripada tangan kiri dan juga dari belakang. Ini doa ketika membasuh tangan kiri. Kira-kira kalau nyepian membaca doa ini, kemungkinan besar berwudu selama sebulan dibaca terus-menerus, kemungkinan besar ada yang diterima apa enggak? Aksiru bidu'ai khair fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Perbanyaklah doa, doa, karena engkau tidak tahu dari mulut yang mana mungkin doa tadi diterima oleh Allah. Dari doa yang mana kita tidak tahu doa itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi kalaunya kita berwudu, berdoa seperti ini terus menerus, kemungkinan besar salah satu doa-doa kita diterima oleh Allah. Nah, itu kan harapan kita. Nah, kemudian sapulah kepalamu dan ratakanlah seluruh bagian kepala dengan sapuan, yaitu dengan membasahkan kedua tanganmu, lalu engkau temukan hujung-hujung jari. Nah, kedua tanganmu dan engkau letakkan keduanya pada bagian depan kepala. Lah, depan kepala. Kemudian engkau lalukan kedua tanganmu itu ke bagian belakang daripada kepalamu. Setelah itu engkau kembalikan semula kedua tanganmu ke hadapan. Ini baru dihitung 1 kali sapuan. Lah, seperti kemarin. Jadi seperti ini, taruh di depan. Jadi ke belakang. Sampai ke tengkuk, kembalikan ke depan. Ini dihitung 1 kali. Lah, mengusap kepala dengan cara seperti ini cara sunnah. Kenapa? Caranya adalah cara sunnah. Yang kedua, yaitu mengusap seluruh kepala, itu hukumnya sunnah. Dan yang wajib pun terdapati. Apa yang wajib? Mengusap sebagian kepala. Nah, jadi sunnah. Kembalikan ke depan. Nah, ini dihitung 1 kali. Dihitung 1 kali. Ulangi yang demikian 3 kali. Ulangi yang demikian 3 kali. Maka engkau buat seperti itu 3 kali dan baca olehmu ketika menyapu kepala ini, Allahumma ghasyini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluk, Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, liputilah aku dengan rahmatmu. Jadi doanya tadi artinya, ya Allah, liputilah aku dengan rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatika, dan turunkanlah kepadaku berkahmu. Jadi kita memohon kepada Allah untuk diliputi rahmat. Yang kedua, kita memohon kepada Allah untuk diturunkan berkah. Dan yang ketiga, dan naungilah aku di bawah naungan arasy-Mu di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan arasy-Mu. Lah, jadi di padang mahsyar itu, di padang mahsyar pertama dibangkitkan itu golongan para anbiya. Lah, mereka dibangkitkan terus berangsur dibangkitkan hingga sampai seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi ini dibangkitkan. Dan mereka dikumpulkan di satu tempat, yaitu mahsyar. Nah, di satu tempat namanya mahsyar. Yang mana di tempat mahsyar ini semuanya menyatu. Lah, ini dari kabar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari makhluk, dari zaman Nabi Allah Adam sampai makhluk yang paling terakhir, semuanya jadi satu, menjadi satu padu di tempat tersebut. Dan semuanya tidak ada yang memakai pakaian satu helai pun. Cuman jangan pian bayangkan satu dengan yang lainnya melirik kepada yang lainnya. Tidak. Satu dengan yang lainnya tidak akan lagi lirik-lirikan. Kenapa? Mereka sangat was-was. Mereka sangat ketakutan. Kita sangat dalam keadaan rasa takut yang luar biasa. Kita dibangkitkan oleh Allah, maka kita siap untuk dimintai pertanggungjawaban setiap detik yang kita lewati di dunia ini. Setiap pekerjaan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kira-kira pian kalaunya punya salah walau sedikit, dipanggil sama gubernur, dipanggil sama bupati, menghadap, gugup apa kada? Tidak kepikiran lagi yang lain. Kenapa? Kesalahan pian akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi dipanggil kantor polisi lah. Apa salahnya? Salahnya mungkin ada kesalahan-kesalahan. Ini baru urusan dunia. Urusan dunia dengan makhluk yang tidak maha melihat, dengan makhluk yang belum tentu dia mengetahui segala kesalahan kita, dengan makhluk yang mungkin kalau kita berbohong kemungkinan besar bisa terselamatkan, bisa juga enggak. Ini di dunia. Tetapi ketika di padang mahsyar dibangkitkan semuanya. Diriwayatkan Sayyidah Fatimah bertanya, Sayyidah Aisyah bertanya,
tentang antara orang-orang yang tidak pakai pakaian tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka semua tidak lagi memikirkan masalah berpakaian. Kenapa? Yang mereka pikirkan adalah pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam riwayat Allah mendekatkan matahari itu cuma 1 jengkal. Dalam riwayat yang lain 1 mil, 1 mil lah. Antara kita dengan matahari itu 1 mil. Dalam riwayat yang lain itu 1 jengkal. Dekat betul matahari. Ada yang riwayat yang lain 1 mil. Tidak usah 1 mil lah. Beratus-ratus mil saja kita panas luar biasa. Ribuan jutaan mil matahari dari kita itu panas luar biasa. Berapa lama orang bisa berdiri di tengah terik matahari? Seharian rasa pacah kepala sudah. Ini bukan lagi sehari di padang mahsyar. Bukan lagi sehari. Bukan lagi setahun. Lama betul menunggu hari penghakiman. Ini belum dimulai, baru padang mahsyarnya, belum mulai hari pertanggungjawabannya. Makanya ada sebagian para orang-orang kafir, mereka yang kafir tersebut meminta kepada Allah, ya Allah langsung aja dimasukkan ke dalam neraka, tidak usah lagi di padang mahsyar. Saking menakutkannya di padang mahsyar. Jadi saking menakutkannya padang mahsyar tersebut, saudara lupa kepada saudaranya, kerabat lupa kepada kerabatnya, sahabat lupa kepada sahabatnya, bahkan seorang anak lupa kepada orang tua. Bahkan orang tua yang di dunia ini tidak pernah lupa kepada anaknya, di padang mahsyar dia melupakan anaknya. Itu padang mahsyar karena saking menakutkannya. Lalu hanya golongan orang-orang yang terselamatkan, mereka-mereka yang mendapat keberuntungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan arasy-Nya Allah. Jadi mereka-mereka yang mendapat naungan ini adalah mereka-mereka yang mulia, mereka yang mendapat kemuliaan, mendapat naungan di bawah naungan arasy-Nya Allah. Nah, jadi kita juga berdoa seperti itu. Ya Allah, jadikanlah kami kita adalah orang-orang yang mendapat naungan di bawah naungan arasy-Mu di hari tidak ada naungan. Jadi bukan cuma sehari. Mendapat naungan artinya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir doanya, ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku dari sentuhan api neraka. Ini luar biasa doanya lah. Kalaunya memang doa yang begitu mulia ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita termasuk daripada orang-orang yang selamat. Dan tidaklah orang mendapatkan hidayah untuk berdoa seperti ini kecuali memang Allah telah menggerakkan hatinya. Dan ketika Allah menggerakkan orang ini untuk berdoa, kemungkinan besar Allah telah menyiapkan kabulan. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kalian, maka akan aku kabulkan. Dan tidak akan orang tersebut mengucapkan doa kecuali memang Allah yang menghendaki dia berdoa. Dan ketika dia berdoa, maka Allah pun mau mengabulkan doa orang tersebut. Artinya jangan malas kita untuk berdoa. Walaupun kita masih sedikit keyakinan, ini kayaknya doa tidak dikabulkan. Yang penting berdoa. Urusan dikabulkan ataupun tidak itu urusan Allah. Selama kita berdoa berarti kita memiliki harapan di sana. Nah, seperti doa-doa wudu tadi. Ketika kita berwudu baca doa, ketimbang cuman nganggur lah, ketimbang cuman dia muduknya lah. Lebih baik baca doa, Allahumma ghassini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adillani tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluk. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ketika mengusap kepala, wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang.